udah sabar. Dan udah ulang. Seluruh gerak istirahat di tempat. Gerak. Terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Purwanto beserta Ibu Nayaumi. Yang saya hormati pula bunda-bunda selaku tim manajemen, juga para kadif, serta para ustadz-ustadzah sekalian yang semoga Allah rahmati. Amin. Alhamdulillah pada akhirnya saya berkesempatan berdiri di sini. Yang sebelumnya saya aman dan tenang karena berada di tempat lain dan saya tidak berharap untuk maju ke sini. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya mohon maaf jika nanti ada salah kata, salah ucap, ada yang lupa-lupa. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi karena ini perdana buat saya berdiri di depan ustadz-ustadzah dalam acara formal. Pada kesempatan kali ini, tema yang saya dapatkan adalah sebuah pertanyaan. Apa yang membuat saya menyerah? Pada saat membaca tema tersebut, saya cukup tenggelam cukup lama dalam tema tersebut karena saya menanyai diri saya sendiri juga, apa yang membuat saya menyerah? Apa yang membuat seorang Amalina ini menyerah? Kemudian saya teringat cerita Ustadz Pur mengenai guru beliau tentang makna menyerah, di mana guru Ustadz Pur ini menandai menyerah ketika tidak sanggup berlari adalah saat pingsan, saat benar-benar tidak sanggup berlari. Kemudian saya penasaran, apakah sebenarnya menyerah dengan putus asa itu mempunyai makna yang sama atau berbeda? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyerah itu mempunyai 3 arti. Yang pertama, menyerahkan diri atau tunduk. Kemudian, pasrah atau berserah, dan menurut atau patuh. Sedangkan, putus asa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti hilang atau habis harapan. Dalam sudut pandang psikologis, menyerah dan putus asa adalah 2 hal yang berbeda. Putus asa adalah emosi yang melumpuhkan, perasaan yang muncul ketika tidak ada lagi harapan dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Orang yang putus asa akan berhenti berjuang karena ia percaya kegagalan pasti akan terjadi. Sedangkan menyerah menurut sudut pandang psikologis adalah sebuah keputusan strategis, di mana ia melepaskan kendali atas cara yang tidak efektif untuk beralih ke cara yang lebih baik. Menyerah di sini bukan berarti mengakhiri perjuangan, melainkan mengalihkan energi dan fokus diri ke arah yang baru. Ustadz-ustadzah sekalian, dalam sudut pandang Islam, konsep menyerah justru mempunyai makna yang sangat mendalam dan positif. Jauh berbeda dari makna negatif yang sering kita dengar sehari-hari. Menyerah dalam Islam adalah kunci mencapai kedamaian hati dan kekuatan batin. Kata Islam sendiri secara harfiah berarti penyerahan diri. Maka seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri sepenuhnya, perkataan, perbuatan, dan pikirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 tingkatan bentuk menyerah versi Islam. Yang pertama, Islam menyerah dalam ketaatan.
tunduk pada syariat, penyerahan diri secara lahiriah. Pada tingkatan dasar ini, seorang muslim menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian naik tingkat selanjutnya yakni iman, penyerahan diri secara batiniah, menyerah dalam ketundukan, menyerah dalam ketentuan. Pada tingkatan ini, seorang muslim menyerahkan diri melalui kepercayaan dan keyakinan penuh atas segala ketentuan Allah yang telah Allah tetapkan melalui rukun-rukun iman. Tingkatan yang ketiga, puncaknya adalah ihsan. Ma ma'nal ihsan? Al-ihsan huwa an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Namun jika kita tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya kita harus yakin bahwa Allah melihat kita. Ini adalah puncak penyerahan diri seorang muslim, di mana ia menyerahkan dirinya atas pengawasan Allah baik secara lahir maupun batin. Itulah tadi tiga bentuk menyerah atau tiga tingkatan menyerah versi muslim. Baik ustadz-ustadzah sekalian, maka jika pertanyaan apa yang membuat saya menyerah, sejatinya seorang muslim ketika berikrar dirinya menjadi hamba, maka pada saat itulah ia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruhnya siap, gerak. Bubarkan.